Kemudian yang kedua, dalam taklim insyaallah nanti sampai jam 5 waktu Indonesia bagian barat kita sampaikan tentang ayat atau hadis Nabi yang berkaitan dengan keadilan. Mengapa ini kita meneruskan materi-materi yang sudah kami sampaikan, permohonan Musa kepada Allah tentang 6 hal. Ya Allah, jadikan kami menjadi orang yang bertakwa. Insyaallah materi takwa sudah sering kita sampaikan. Yang kedua, ya Allah, jadikan kami menjadi orang yang mendapatkan petunjuk juga pernah kami sampaikan. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang yang cerdas, pandai. Tentang akal juga sudah kami sampaikan. Maka untuk pagi hari ini kita yang keempat, yaitu ya Allah, jadikan kami menjadi orang yang senantiasa bijaksana, senantiasa adil. Maka pembahasan pagi hari ini adalah tentang keadilan. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam surat An-Nahl ayat 90 Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'muru bil adli. Sungguh Allah memerintahkan untuk berbuat adil. Nah, setiap kalimat yang apabila terdapat harfu taukid inna secara kebahasaan adalah huruf penyangga, maka sangat mungkin orang yang sedang dihadapi itu orang yang sedang dalam keadaan ragu-ragu, sehingga perlu adanya penguat, yaitu inna. Sungguh Allah memerintahkan untuk berbuat adil. Yang kedua, sungguh Allah memerintahkan untuk senantiasa berbuat baik, perkataannya baik, perbuatannya baik, bahkan pikiran pun juga baik, sehingga pikiran baik itu senantiasa kita ungkapkan dengan istilah husnudon, punya prasangka yang baik. Sehingga dalam bahasa Inggris juga sering disebut dengan good thinking, senantiasa punya pikiran yang positif, bukan yang neko-neko, bukan yang negatif. Yang ketiga, sungguh Allah merintahkan kepada kita semuanya yang sudah dibacakan Rasulullah untuk senantiasa silaturahmi, menyambung persaudaraan. Ketika sudah tersambung, kita idil kurba, memberikan hak-haknya yang menjadi kewajiban kita. Kaitannya dengan hak muwarasah, hak waris atau hak kebendaan bersama, sehingga Allah memerintahkan juga untuk berbuat adil di dalam urusan waris, mewarisi atau hal hibah. 3 hal perintah Allah, 3 hal larangan Allah. Sungguh Allah melarang kepada kita berbuat fahsya, segala macam bentuk yang bersifat keji. Namun Ibnu Abbas lebih memilih dari sekian keji itu yang sumber kekejian adalah urusan perzinahan. Mengapa zina ini menjadi sumber kekejian? Karena akan merusak keluarga. Bila mana dalam sebuah keluarga yang melakukannya, tidak saja yang melakukannya itu yang mempunyai dosa, tetapi keluarga setidaknya dia tidak merasa nyaman dengan satu orang melakukan seperti itu, sehingga terus merusak tentang yaitu tentang keturunan. Kalau sudah keturunan ini rusak, menjadi bangsa negara pun kelak akan jadi rusak, karena tidak jelas ini anaknya siapa. Apalagi kemudian jarang untuk dilakukan pernikahan. Yang dalam hal ini bagaimana secara hukum fikih, nanti mohon dibantu ketika salah. Secara hukum fikih, bolehkah seseorang menikahi orang yang sudah dizinai, karena belum nikah sudah melakukan terlebih dahulu? Maka yang paling ringan adalah Imam Ahmad mengatakan boleh, dengan catatan yang menikahi adalah yang menghamili. Yang kedua, setelah dinikahi oleh yang menghamili, yang kedua tidak boleh melakukan hubungan intim sampai anak itu lahir. Nah, bagi orang tua ini mungkin lebih pas, karena yang penting tidak memalukan orang tuanya.
Tapi Imam Syafi'i berpendapat lain, tidak bisa, karena ayatnya mengatakan tidak bisa. Hatta yadokna, sampai dia melahirkan, sehingga menjadi jelas anak siapa yang dikandung, yang dilahirkan itu, agar lebih clear jelas ke depan tidak ada masalah kaitannya dengan urusan warisan. Karena anak siapa itu nanti ending terakhirnya adalah berhak untuk mendapatkan warisan atau tidak. Ini kaitannya dengan seperti itu. Nah, sehingga ada teman yang duduk di kantor urusan agama di sebuah kecamatan, tidak kami sebutkan, anak mau nikah, kedua calon mempelai mau nikah, ditanya, kamu sudah hubungan intim belum? Awalnya sepertinya menyakitkan, sehingga hampir terjadi perkelahian antara petugas kantor urusan agama dengan dua orang yang mau menikah. Loh, Bapak tanya macam-macam kepada kami. Bukan, ini justru saya akan meringankan kepada penjenengan, karena kayaknya sedikit agak kurang wajar lah. Saya jadi penghulu itu sudah lebih daripada 25 tahun, sehingga sampai hafal face-face orang yang telah melakukan hubungan intim dengan yang belum, sampai begitu. Kemudian mau ngajak keluar, mau berantem, siap. Tapi jangan seperti itu. Akhirnya kamu mau pilih pendapat yang mana? Ya, pendapat yang pertama, saya nikahkan, tapi kamu tidak boleh hubungan intim sampai bayi itu lahir. Masalah nanti melakukan hubungan intim sudah urusannya kedua mempelai. Yang penting bapak naib itu sudah pernah memperingatkannya, dia sudah tidak lagi dosa karena sudah memperingatkannya. Nah, ini penting, urusan faksa ini betul-betul kita jaga, karena akan merusak keluarga, akan merusak keturunan, akan merusak bangsa dan negara, karena tidak jelas lagi ini anak siapa, sehingga sampai urusan warisan pun menjadi tidak jelas. Kemudian yang kedua, Allah melarang segala macam bentuk kemungkaran, min qaulin au fi'lin, dalam bentuk perbuatan atau perkataan. Segala macam kemungkaran, perkataan, perbuatan itu dilarang. Sehingga hari ini yang muncul di medsos sangat ramai sekali. Digoblok-gobloknya, siapa orang yang tidak marah ketika goblok-goblok nih? Goblok? Ya gak nyaman lah. Akhirnya hanya selang berapa detik langsung viral ke berbagai tempat. Walaupun ya endingnya enak-enak juga, mau ada yang mengumrohkan dikasih uang 100 juta, itu kan bukan masalah gandeng kamu mesti gobloke, kamu mendapat hadiah, bukan begitu. Itu kan proses juga. Lagi perkataan itu harus kita jaga, karena kalau sudah muncul dari perkataan, ma yalfadhu min qaulin, tidak ada satu patah lafaz kata patah pun yang sudah kita keluarkan kecuali sudah dicatat raqibun atid, yang senantiasa mencatat perkataan kita. Nah, ini tentang pengemungkaran perkataan dan perbuatan. Wal baghi itu lebih banyak diterjemahkan kepada satu, kedoliman. Dua adalah takabur. Yang ketiga, kedengkian. Orang kalau sudah punya sifat takabur, kemudian dengki, maka sangat mungkin akan melakukan sebuah kedaliman, karena merasa dirinya lebih tinggi kedudukannya, lebih banyak uangnya, lebih banyak pengaruhnya, sehingga sembarang saja untuk melakukan perbuatan yang tidak bagus, untuk melakukan omongan-omongan yang tidak beres. Jadi bagi. Kemudian tujuan ini semuanya Allah memberikan peringatan, la'allakum tadakkarun, semoga kalian menjadi ingat apa yang disampaikan Allah. 3 hal perintah, 3 hal larangan. Abu Ja'far dalam tafsir Tabarinya mengatakan ayat ini simple. 3 perintah, 3 larangan, 3 ma'ruf, 3 munkar. Kemudian yang ternyata yang kedua beliau mengatakan ayat ini sebetulnya yang bertugas untuk menyampaikan tidak hanya Rasulullah, tapi seluruh umat Nabi Muhammad mendapatkan tugas juga untuk ikut menyampaikan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga beliau itu bersandar kepada ayat Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah bahwa Islam ini adalah jalanku. Islam adalah jalanku. Maka ketika Rasulullah berdakwah, baik itu di Mekah,
Di Taif kemudian ditolak, kemudian di Madinah kemudian diterima, dan akhirnya menjadi luar biasa kota Madinah saat ini penduduknya. Itu sebenarnya bukan hanya tugas Nabi. Atilallah ala basirah, saya berdakwah, menyeru itu atas dasar basirah. Al-basirah maknanya 3. Ketika orang berdakwah, mengajar, memberikan peringatan, al-irsyad wal mau'izat, itu setidaknya ada 3 dasar. Pertama, ala ilmin, saya ngomong tuh pakai ilmu, bukan ngarang. Yang kedua, ala yakinin, saya ngomong tuh atas dasar keyakinan yang aku miliki. Kemudian yang ketiga, saya ngomong itu atas dasar amal yang sudah aku lakukan. Itulah tafsir apa yang sudah didapatkan Rasulullah, yaitu wahyu. Yang kedua, kemudian beliau meyakininya. Dan yang ketiga, beliau mengamalkannya. Baru beliau mendakwahkannya di tengah-tengah masyarakat. Tentunya yang terakhir setelah mendakwahkan adalah sabar apabila mendapatkan rintangan-rintangan dalam jalan dakwah. Maka kita berkewajiban, kalau kita ittiba Rasulullah, untuk ikut amar ma'ruf nahi mungkar menurut kemampuan kita masing-masing. Dalam ayat yang sudah dibaca oleh imam tadi disebutkan, qul kullu ya'malu 'ala syakilati, bekerjalah kalian sesuai dengan profesi Anda untuk melakukan kebaikan dan melarang keburukan. Karena tidak semua orang profesinya sama. Tidak semua orang menjadi guru, tidak semua orang menjadi dai, tidak semua orang menjadi penegak keadilan, tidak semua orang menjadi tukang bana, tukang bangunan dan sebagainya. Maka bekerjalah kalian dengan background masing-masing, profesi masing-masing, dan Allah yang lebih tahu akan dikasih nilai berapa atas pekerjaan yang kita lakukan itu. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian dari perintah Allah SWT ini larinya yang pertama bisa kepada hak dan kewajiban. Suatu saat Mu'adz bin Jabal melakukan sebuah perjalanan bersama Rasulullah. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Mu'adz, hal tadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Ya Mu'adz, tahu tidak kamu apa yang menjadi hak Allah atas hambanya? Sebaliknya, apa yang menjadi hak hamba atas Allah SWT? Kamu pun bukan merendah, tapi memang ya satu mungkin juga dalam rangka merendah, yang kedua dalam rangka ingin tahu dari Rasul. Allahu wa Rasul a'lam, tentunya Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasulullah. Kemudian Rasul menerangkan, fa inna haqqallah 'alal ibad ayat budu wala yusriku bi syai'an. Sungguh yang menjadi hak Allah dari hambanya, hamba itu beribadah kepada Allah dengan tidak melakukan kesyirikan. Ketika seorang hamba sudah melakukan ibadah dengan tidak melakukan kesyirikan, maka haknya akan didapatkan. Wa haqqul ibad Allah alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'an. Maka setelah itu Allah tidak akan melakukan azab kepada orang yang sudah beribadah dan tidak melakukan kesyirikan. Seolah-olah hampir pasti orang yang beribadah tidak berbuat syirik ada asuransi pasti masuk surga. Dengan perkataan yang pendek saja sudah bisa masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang telah mengikrarkan kalimat la ilaha illallah saja masuk surga, apalagi sudah beribadah, tidak melakukan kesyirikan. Ini yang pertama. Maka jangan hanya menuntut surga, menuntut mendapatkan rezeki yang banyak, halalan, thayyiban, mubarakan, tapi tidak pernah melakukan ibadah. Maka dalam setiap kita kali sholat, kita mengucapkan ihdinas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku minta pertolongan. Maka doa minta pertolongan, perlindungan itu memang sebaiknya ibadah dulu, misalnya sholat, baru meminta sesuatu. Inilah yang sering kami sampaikan,
hak itu akan kita dapatkan setelah kewajiban kita laksanakan. Yang kedua, contoh dari hak dan kewajiban. Anak boleh-boleh saja menuntut hak kepada kedua orang tua, nafkah misalnya, mendapatkan pendidikan misalnya, dihitankan misalnya, sampai dinikahkan. Tapi ketika anak hanya sekedar menuntut kepada kedua orang tuanya untuk diberikan nafkah, pendidikan yang layak, tempat tinggal yang layak, sampai dinikahkan, boleh menuntut, tapi sebaiknya tuntutan itu dilakukan setelah kewajiban kepada kedua orang tua itu dilaksanakan terlebih dahulu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau ngomong ya basyasyatul wajhi, dengan muka yang ceria. Kemudian kalau berbicara berhadapan-hadapan, tidak nyingkuri. Kemudian kalau diperintah segera lakukan. Ini bagian daripada ketaatan kepada kedua orang tua. Kemudian ihtiramuhuma fil julus, sangat menghormati ketika duduk, mendahulukan ketika berbicara, termasuk ketika ada orang tua yang berbicara tidak boleh memutus perkataan. Jadi istilah interupsi itu sesuatu yang tidak bagus kita lakukan. Bapak ibu sedang ngomong, langsung diputus perkataan itu, dipedot perkataan itu, seolah-olah sama-sama anggota dewan, wah sedang berbicara, interupsi Pak Ketua. Nah, orang tua mau ngomong belum jadi sudah diputus, itu menganyalkan ya, nganyalki wong tua begitu. Maka ini bagian daripada kewajiban anak, yaitu hak kedua orang tua, termasuk setelah nanti meninggal. Bila anak itu tetap ingin mendapatkan warisan dari kedua orang tua sudah meninggal, tentunya ya ikut menyambung silaturahmi yang dulu ketika bapak ibu masih hidup senantiasa silaturahmi dengan orang tersebut. Ini hak anak atas kedua orang tuanya dipenuhi dulu, baru nanti hak-haknya dari orang tua akan didapatkan. Kemudian yang ketiga tentang hak dan kewajiban. Hakul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Idza laqita fasallim alaihi, apabila bertemu ucapkanlah salam. Wa idza da'aka fa'jibhu, apabila saudara kamu memanggilmu atau memberikan undangan, maka datangilah undangan tersebut. Wa idza istansaka fansahlahu, apabila kamu diminta nasihat maka nasihatilah dia. Apabila saudaramu bersin mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah atau balaslah dengan kalimat yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit kunjungilah, ziarahlah. Dan apabila sampai tingkatan meninggal dunia, ikutilah, dampingilah sampai ke kuburan. Nah, 6 hal ini kita tidak boleh sekedar menuntut kepada tetangga, kepada saudara kita muslim, mbok salam to karo aku, kowe ora tau ngurmati aku kok ora tau salam. Ya jenengan juga nggak pernah salam, ngapain orang lain diharuskan mengucapkan salam? Yang kedua, saya tuh punya gawe, masa kamu nggak datang kepada saya? Saya punya gawe 3 kali, jenengan belum pernah datang. Saya punya gawe, jenengan punya gawe 5 kali, sudah datang terus loh. Nah, jangan mengharap kita harus mendatangi sebuah undangan walimah turus misalnya. Dia saja tidak pernah datang ketika ada acara walimah. Ini misalnya contoh yang dulu pernah kami sampaikan. Ada seseorang yang tentunya ini kasusnya memang punya anak banyak, tetapi domisilinya di Jakarta. Kemudian ketika pulang mau menikahi anak, baru kumpul lagi di Jakarta. Begitu pulang menikahi anak, pulang ke Jakarta. Lah piye dhek duwe anak 5. Ketika ada acara mesti undang-undang, ulem-ulem. Aku datang terus lho. Sementara anakku mau loro pisane lho tau teko. Nah, ini menjadi kritikan di masyarakat.
Ya mestinya kalau kita mengharapkan orang lain ketika kita undang itu datang, ya ketika ada undangan kamu datanglah. Ketika kamu tidak datang, yang sangat mungkin orang pun tidak akan datang kepada kalian. Kemudian bagaimana ketika ada orang lain bersin, kemudian kamu menuntut, kok yarhamukallah ya? Lah, dan ada orang lain bersin, ya sudah, alhamdulillah kamu juga tidak mengucapnya yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepada kalian. Sama sedikit keterangan, ternyata orang bersin itu justru indikasi seorang yang sehat. Karena ucapan alhamdulillah artinya dengan bersin itu justru akan ada itu bagian daripada ciri-ciri orang sehat. Dengan bersin insya Allah virus-virus, kotoran-kotoran yang berada di dalam rongga hidung itu akan keluar, bahkan kekuatannya berapa gitu. Kalau kita istilah kekuatan berapa berarti berapa kilometer per jam. Begitu kuatnya daya dorong. Maka yang kotoran-kotoran yang hitam besar itu bisa keluar dengan bersin. Maka begitu sudah keluar, alhamdulillah. Itu betul, ini orang bersin itu menyehatkan. Kemudian apabila sakit kamu mengunjunginya, apabila sampai tingkatan meninggal kamu, ya ikut takziah, syukur bisa ikut mengurusi jenazahnya, mulai memandikannya, mengafaninya, ikut menyolatinya, dan sampai mengantar ke kuburan. Jangan hanya menuntut hak, sementara kita bertetangga tidak pernah memberikan kewajiban kita kepada tetangga kita. Itu namanya adil. Kemudian adil yang berikutnya, ketika Allah menyampaikan innallaha ya'muru bil adli, maka kemudian ada ayat yang mengatakan wa umirtu li'adila bainakum. Suratnya surah 115, aku diperintahkan oleh Allah untuk adil di antara kalian. Dalam hal apa saja Rasulullah diperintahkan untuk melakukan adil, yang akhirnya juga sama perintah kepada kita bersama. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Kalau kalian menghukumi antar manusia, maka hukumilah dengan adil. Ini khususnya teman-teman yang duduk di pengadilan, jadi seorang hakim, jadi jaksa, penuntut umum dan sebagainya. Berbuatlah adil, baik kepada keluarga sendiri, kepada orang lain, baik kepada sesama muslim, bahkan kepada orang non muslim pun harus adil. Mengapa? Karena Imam Ibnu Taimiyah tentang keadilan ini pernah menyampaikan bahwa akibatul dzulmi waqimah. Endingnya, terakhirnya, nilainya orang yang berbuat zalim itu pasti buruk. Kemudian endingnya, hasilnya, value-nya akibatul adli karimah, yaitu mulia, baik. Maka beliau berpendapat Allahu yang suruh daulah al-adilah, Allah akan menolong negeri yang adil walaupun negeri itu negeri kafir. Wala yang suruh daulata, dan Allah tidak akan menolong sebuah negeri yang zalim walaupun negeri itu negeri yang mukmin. Ini urusannya sampai tingkatan negeri, apalagi sifatnya pribadi. Allah akan menolong pribadi yang adil walaupun orang itu statusnya masih kafir. Sebaliknya Allah tidak akan menolong orang yang berbuat zalim walaupun status orang itu adalah mukmin. Berarti dari sini ada juga orang yang non muslim itu berbuat adil, ada juga orang sebagian mukmin itu ada yang tidak adil. Inilah adil itu lebih mendekatkan kita kepada takwa, maka berbuatlah adil. Dalam hal apa saja selain urusan pengadilan? Yang kedua, dalam hal tulis menulis dalam urusan utang piutang. Idza tadayantum bidainin, apabila salah seorang dari kalian saling utang mengutang, maka tulislah. Wal yaktub bainakum katibun adil, kemudian yang menulis itu dicari penulis yang adil. Maka ketika utang berapapun, utangnya berapa ribu atau berapa juta, akan dilunasi kapan utang itu,
Yang ketiga, bagaimana cara melunasinya? Tolong ditulis. Dan penulis itu pihak ketiga, bukan yang mengutangi saja. Yang diutangi saja memang sebaiknya tukang mencatat itu pihak ketiga. Maka hari ini ada PPAT dan sebagainya. Ini dalam rangka adil adil, sehingga nanti tidak salah antara ini jumlahnya utang berapa, akan dibayar dilunasi kapan, ya tidak masalah. Apalagi utang piutang walaupun dengan keluarga sebaiknya tetap ditulis. Mengapa? Apalagi keluarga kok tetap ditulis, biar tidak rame di belakang keluarga. Ini tentang urusan utang piutang sebaiknya ditulis. Adil di dalam urusan menimbang dan mengukur. Apabila urusan mengukur berarti isinya urusan kaitannya dengan tanah. Kalau menimbang kaitannya dengan barang-barang jual beli juga harus ditimbang. Adil artinya kalau membeli jangan minta di artinya kalau tidak adil itu kalau membeli minta dipaskan atau bahkan lebih. Tapi kalau dia menjual barang tapi mengurangi timbangan, ini namanya tidak adil. Maka yang paling baik itu ya baik membeli atau menjual barang sebaiknya sama. Itu namanya adil, termasuk urusan ukur mengukur. Yang berikutnya, hendaklah kalian adil di dalam urusan pembagian warisan, apalagi kepada anak yatim yang ketika orang tuanya meninggal dia masih kecil. Nah, maka berikanlah anak yatim harta mereka setelah menjadi dewasa. Nah, ada kasus-kasus di masyarakat yang kebetulan yang ngapunten kasus ini muncul orang yang lebih gede dulu, mungkin barepnya atau nomor 2 ledo tanah lor dalan kuwi mbiyen yang bayar bukan bapak ning aku. Maka untuk urusan waris-waris itu tanah lor dalan kuwi, tanah wetan dalan kuwi, tanah dhuwur kali itu nanti tidak tak bagi wong kuwi mbiyen ledoku yo nganggo duitku ora duit bapak. Alah cah cilik tak pusing wae. Bisa seperti itu. Karena yang gede. Nah, ini berarti tidak adil. Mengapa? Ya bagaimanapun dia masih kecil, bapak ibunya sudah meninggal sehingga status yatim atau piatu, yatim piatu, itu juga sama-sama anak bapak anak ibu, harus pembagiannya dengan yang adil. Maka barang warisan yang kita dapatkan kemudian dari perlakuan yang tidak adil tidak akan berbarokah dalam kehidupan kita. Sebaiknya kalau memang terjadi seperti itu bahkan hibah pun dikembalikan. Ada kasus pada zaman Rasulullah namanya Nu'man bin Bashir. Suatu saat Nu'man bin Bashir diberikan hibah oleh bapaknya itu Bashir. Kemudian istrinya Bashir itu tidak terima dengan seperti itu. Loh kok Nu'man diberi hibah, mungkin tanah, mungkin kebun, sementara anak-anak yang lain tidak diberi. Maka beliau mengadukan kasus itu kepada Rasulullah, sehingga bertiga ibunya yaitu Amarah binti Rawahah, kemudian Nu'man dan Bashir ini mendatangi Rasulullah. Sesampai di depan Rasulullah, Rasul bertanya kepada Bashir. Beliau bertanya, "Ya Bashir, alaka ibnun ghairu hadha ya Bashir?" Apakah kamu punya anak selain Nu'man? Punya ya Rasulullah. Maka setelah mengatakan punya ya Rasulullah, fahabta lahu mithla ma wahabta li hadha? Anak-anak yang lain juga kamu berikan sebagaimana kamu berikan kepada Nu'man? Enggak. Nah, kalau begitu kembalikan. Maka dalam urusan anak ini khususnya hibah memang harus adil. Ada sedikit perbedaan antara hibah dengan yang namanya untuk urusan harian, yaitu nafkah. Nafkah dalam bentuk makan minum, nafkah dalam bentuk misalnya membayar uang SPP, ini boleh tidak sama. Karena tentunya anak yang masih TK SPP-nya tidak sama dengan anak yang sudah S1 strata 1, S2 strata 2 atau doktoral.
Tentunya 1 semester bagi yang S3 tidak sama dengan 1 semester yang masih duduk di TK. Maka hal ini boleh dibedakan untuk urusan nafkah. Termasuk anak kecil masih pakai bubur, sementara yang gede pakai tengkleng. Itu boleh urusan nafkah. Karena anak kecil dikasih tengkleng malah tidak bisa ngulu. Sementara wong tua dikasih bubur tiap hari, ya lemes, selemes bubur nih. Nah, ini boleh dibedakan. Tapi untuk hibah yang nanti kaitannya dengan harta pusaka, harta warisan harus adil. Ketika tidak adil, sebaiknya dikembalikan, tidak barokai harta tersebut. Maka kalau begitu kembalikan, jangan berbuat seperti itu. Akhirnya dikembalikan oleh dikembalikan oleh Nu'man kepada bapaknya itu Basir untuk tidak menerima hibah dari bapaknya karena yang lain tidak diberikan hibah. Yang terakhir, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Maidah 18 ini, Al-Maidah ayat 8 ini ada beberapa poin-poin yang perlu kami sampaikan sebagai penutup dari pengajian pagi hari ini. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti, hai orang-orang yang beriman, jadilah penegak keadilan. Jadi pulau penjelasan kami punya kewajiban untuk menjadi penegak keadilan. Yang kedua, wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada seseorang, janganlah kebencianmu kepada segolongan orang menjadikan atau mendorong kamu untuk tidak adil. Rata-rata orang kalau sudah benci kepada seseorang, sudah benci kepada suatu golongan, kemudian melupakan tentang asas keadilan. Ini banyak terjadi karena sudah terlanjur benci, akhirnya memperlakukan sesuatu tidak adil. Maka tidak boleh seperti itu. Yang ketiga adalah i'dilu huwa aqrabu littaqwa, berlakulah adil karena dengan melakukan adil itu lebih dekat kepada takwa. Insya Allah orang yang setiap hari melakukan tentang qawwamina bil qis, menjadi penegak keadilan, untuk mendapatkan derajat takwa jauh lebih gampang daripada orang yang sering melakukan kezaliman. Karena Allah tidak akan pernah memberikan hidayah kepada orang yang zalim. Dan yang terakhir kemudian disebutkan oleh Allah, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kalian kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Inilah Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lina. Apapun yang kita ucapkan baik dan buruk, apapun yang kita lakukan baik dan buruk, bahkan prasangka baik dan buruk, Allah Maha tahu. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita senantiasa berhati-hati sebelum berbicara, berhati-hati sebelum melakukan sesuatu beraktivitas, berhati-hati sebelum menuduh orang lain melakukan sesuatu atau tidak. Kita berhati-hati. Semoga apa yang kita kasih pagi hari ini betul-betul bisa kita hayati, bisa kita amalkan kalau itu perintah, bisa kita tinggalkan kalau itu larangan, dan semoga Allah berikan kemudahan untuk bisa melakukan itu semua. Aku lupa lihada, nastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dzambin innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.